Bahwa banyak orang kan mindset-nya adalah, oh penyakit ini akibat lifestyle dia di rumah atau bagaimana kehidupan pribadi dia saja gitu. Memang itu benar, tapi sebenarnya banyak hal dari pekerjaannya itu sendiri yang bisa menyebabkan atau berhubungan atau memperberat dan sebagainya ya untuk kondisi kesehatan dia. Halo Healthy People, selamat siang dan juga selamat datang di podcast Diagnosa, dialog informasi kesehatan bersama Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Tempatnya kita ngobrol santai tapi penuh dengan informasi kesehatan yang tentunya akan dibahas dan juga dikupas langsung bersama dengan ahlinya. Siang hari ini bersama saya Lintang Palupi dari bagian promosi kesehatan akan siap menemani Healthy People semua untuk berbincang-bincang dan juga ngebahas suatu materi yang tentunya akan bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Nah, Healthy People, hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi para pekerja. Kemudian baik di kantor maupun di perusahaan atau di bidang industri. Tema kita hari ini adalah kenalan dengan dokter okupasi, dokter di balik kesehatan para pekerja. Oleh karena itu, di sini sudah hadir bersama kami seorang dokter spesialis okupasi yang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu ada Dokter Ansgar Pascada Lopez. Selamat siang, dokter. Halo healthy people. Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik, gimana kabar dirimu? Baik dokter, senang Syukurlah. sekali dokter hari ini kita bisa berjumpa, ngobrol dan juga ngasih informasi nih ke Healthy People semua mengenai materi-materi ataupun pembahasan yang memang relate banget dengan para pekerja, terutama Healthy People nih. Nah, Healthy People, saya izin untuk memberikan sedikit informasi bahwasannya Dokter Pasca ini berpraktik di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Jumat dan juga Sabtu, di mana hari Jumat Dokter Pasca praktik by appointment, kemudian hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore ataupun full day ya Healthy People. Jadi bagi Healthy People yang ingin konsultasi ataupun bertemu langsung dengan Dokter Pasca, boleh banget untuk menghubungi official WhatsApp kami untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu di 0811 9-nya 6 kali kemudian 5. 0811 9-nya 6 kali kemudian 5. Oke, Healthy People. Tanpa berlama-lama nih ya dokter, ya mungkin karena memang Healthy People juga sudah pada pengen penasaran dan apa sih dokter okupasi itu, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dok ya. Oke, siap. Oke, mungkin dokter Pasca bisa menjelaskan secara singkat ataupun secara awam kepada Healthy People sebenarnya dokter okupasi ini merupakan dokter yang seperti apa sih? Oke, baik sekali dan terima kasih ya, pertanyaannya juga sudah sangat sering ya disampaikan ke saya. Jadi memang dokter spesialis okupasi itu dokter yang spesialisasinya memang di memastikan pekerja itu sehat, memastikan pekerja itu produktif dan bisa menjalankan pekerjaannya dengan sehat, dengan aman, dan dengan nyaman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memastikan bahwa tidak hanya dari segi klinisnya saja, tapi di pekerjaannya, di tempat kerjanya bisa perform. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu ya Healthy People. Kemudian Dokter Pasca mungkin bisa menjelaskan nih kepada Healthy People sebenarnya perbedaan dari dokter okupasi sendiri dengan dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan biasanya. Oke, jadi dokter spesialis okupasi itu punya ilmu dan kompetensi yang jauh lebih mendalam, jauh lebih spesifik mengenai nature atau sifat dari pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi ketika dokter umum tentu mengetahui tentang klinis pasiennya, kami juga mengetahui tentang klinis pasiennya, tapi kami juga mengetahui tentang aspek-aspek yang penting terkait pekerjaannya dari berbagai dimensi ya dan berbagai aspek yang itu nanti akan kita matchingkan istilah seperti itu ya ke keadaan klinis pasiennya. Oke, Healthy People. Jadi dokter okupasi memang ini khusus untuk menangani kasus-kasus para pekerja begitu ya dok? Betul sekali. Tentu untuk melihat apakah pekerjaannya sesuai, kemudian kondisi dari pekerjaannya itu seperti apa begitu ya. Kemudian dokter nih, saya ingin nanya, mengapa perusahaan, kemudian kantor ataupun bidang industri itu membutuhkan dokter okupasi? Oke, jadi tanpa disadari oleh banyak perusahaan ya, kondisi kesehatan seorang pekerja itu sebenarnya bisa sangat relate kepada atau berhubungan kepada pekerjaan itu sendiri. Jadi kan memang tidak bisa disalahkan ya bahwa banyak orang kan mindset-nya adalah oh penyakit ini akibat lifestyle dia di rumah atau bagaimana kehidupan pribadi dia saja gitu. Memang itu benar, tapi sebenarnya banyak hal dari pekerjaannya itu sendiri yang bisa menyebabkan atau berhubungan atau memperberat dan sebagainya
ya untuk kondisi kesehatan dia. Nah, untuk yang bisa mengerti hal ini, aspek dimensi pekerjanya tentu adalah dokter okupasi gitu kan, sehingga dibutuhkan. Dan lagi pula berbagai kegiatan atau aktivitas medis itu bisa lebih dimengerti dan bisa dipahami oleh dokter okupasi gitu kan. Contoh yang paling gampang misalnya medical check up gitu. Jadi ketika medical check up dilakukan oleh dokter umum, mungkin sesuai dengan standar yang pada umumnya gitu ya, atau pada khalayak yang umumnya. Tapi ketika ke dokter okupasi, kami bisa merekomendasikan dan melakukan medical check up yang jauh lebih spesifik dan tailored atau sesuai dengan resiko maupun tuntutan pekerjaannya. Itu hanya sebagai satu contoh ya. Jadi memang kita akan bisa memberikan layanan medis yang jauh lebih berguna untuk tempat kerja untuk perusahaan. Oke, jadi itu ya Healthy People, ternyata dokter okupasi ini memang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan ataupun di tempat kerja. Jadi kayak pemeriksaannya itu bisa lebih mendalam begitu ya dok, dan Betul sesuai sekali. dengan ya si pekerja itu pekerjaannya seperti apa Betul. begitu. Kemudian dokter, kalau misalnya masalah kesehatan yang mungkin sering dokter pasca tangani, ataupun masalah kesehatan yang sering dialami oleh pekerja, itu biasanya apa aja sih dok? Oke, jawaban ini bisa sangat banyak atau luas karena sangat tergantung dari sifat pekerjaannya. Jadi kembali lagi kan kita tahu bahwa pekerjaan itu sangat banyak jenisnya, sangat banyak tipe, banyak industri, pekerja dan penyakit yang bisa terjadi sangat banyak ya, variatif sesuai dengan itu. Mungkin kalau kita tarik satu contoh aja ya, yang menurut saya mungkin banyak healthy people yang relate nih, ya kan, pekerja kantoran, ya kan, itu kan cukup relate ya sama banyak dari healthy people. Biasanya pekerja kantoran itu yang saya temui secara sehari-hari ketika praktek ataupun dari literatur juga ya, itu biasanya penyakit yang berhubungan dengan kita bilangnya penyakit ergonomi, jadi penyakit yang berhubungan dengan postur tubuh, cara dia kerja gitu, sesuai dengan workstation-nya gitu. Dan ada banyak contoh penyakitnya, tapi yang sering saya tangani adalah penyakit low back pain. Jadi emang nyeri punggung bagian bawah gitu kan ya. Dan itu ketika kita telusuri, memang banyak yang berhubungan dengan misalnya cara dia duduk gitu kan, durasi duduknya, bagaimana kursi, bagaimana meja, dan sebagainya kan. Jadi itu yang cukup banyak saya temui. Terus juga yang menarik adalah untuk di pekerja kantoran, terutama dengan dinamika pekerjaan saat ini ya gitu, makin kesini ya, makin ke pekerjaan modern, banyak hal yang berhubungan dengan psikososial ya kan, stresor di pekerjaan, bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain yang akhirnya bisa membuat suatu hal negatif bagi dia dan akhirnya berhubungan dengan penyakit yang dialami. Itu kan juga something yang menarik gitu, yang saya juga sering dengar lah gitu, curhatan minimal gitu ya, kalaupun tidak sampai ke ruang praktek klinik ya, tapi itu yang sangat banyak diceritakan ke saya. Oke, jadi ternyata healthy people nggak cuma sakit punggung-punggung aja, ternyata dokter okupasi juga menangani hal-hal seperti itu ya healthy people. Saya juga baru tahu nih kebetulan dok. Kemudian nih dokter, kita nanya lagi mengenai bagaimana peran dokter okupasi dalam mencegah penyakit akibat bekerja. Oke, sebenarnya banyak sekali ya perannya, karena kembali lagi aspek dan dimensinya itu bisa banyak sekali gitu ya. Mungkin saya menjelaskan yang cukup familiar aja ya, atau banyak mungkin dilakukan oleh dokter okupasi. Yang pertama, karena kita membicarakan mengenai pencegahan, minimal dari kita memeriksa pekerjanya aja gitu ya, sebelum bekerja. Itu kan kita memeriksa, memastikan bagaimana kondisi fisik atau klinis dia, untuk apakah akan misalnya beresiko apa enggak gitu kan pekerjaannya. Dari itu aja, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mulai adjust atau menyesuaikan, kita mulai men-tailor gitu ya, atau membuat spesifik pemeriksaannya itu kepada jenis pekerjaannya. Nanti kan kita bisa kasih rekomendasi dari situ dan sebagainya. Itu udah mulai dari sebelum bahkan kan pekerjanya mulai bekerja. Betul. Nanti ketika pekerjanya mulai bekerja, bisa banyak banget tuh aktivitas yang dokter okupasi bisa sarankan. Misalnya contoh bagaimana proses dia bekerja gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana proses yang baik dan sehat untuk tipe pekerjaan dia, lingkungan kerjanya harusnya seperti apa gitu kan. Apakah misalnya perlu diatur misalnya gizi kerjanya, misalnya kan bagaimana mengatur lingkungan psikososial bagi dia ya kan gitu. Bagaimana kalau memang ada sesuatu hal yang berhubungan dengan dinamika antara atasannya atau rekannya sebagainya, itu kan kita bisa atur juga ya dalam dinamika kerjanya. Dan itu pun saat bekerja
kita akan monitor secara periodik juga kan status kesehatan dia gitu kan, untuk memastikan apakah dia memang masih maintain gitu kan atau dipertahankan kondisi klinisnya dia sama bekerja. Dan juga nanti amit-amit misalnya kalau ada suatu kasus, semoga enggak ya, tapi kalau misalnya ada kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, nanti kita bisa mulai dari diagnosisnya, ya kan, tata laksananya. Dan kebetulan untuk penyakit akibat kerja, terapi yang kita berikan juga bukan hanya terapi dari segi klinisnya saja. Jadi bukan hanya terapi obat atau non farmako yang lainnya, tapi yang lebih ditekankan adalah kita bilangnya tata laksana okupasinya. Jadi bagaimana nanti kita evaluasi dia ketika sebelum mulai kerja, apakah dia butuh misalnya penyesuaian khusus atau bagaimana. Terus kalau kita butuh penilaian khusus untuk dia gitu, kita juga Apakah bisa layak untuk bekerja atau kembali? tidak, ya. Dan itu yang cukup sering kami handle ya. Jadi pekerja yang karena penyakit tertentu yang dia mempertanyakan atau ragu nih, ini saya bisa nggak ya balik kerja lagi gitu. Itu kita akan melakukan suatu evaluasi kelayakan kerja khusus, dan itu hanya dokter okupasi yang bisa mengerjakannya gitu. Healthy People ternyata keren banget ya dokter okupasi itu. Jadi dia bisa mulai mencegah dulu sampai dengan tata laksananya itu seperti apa dan bisa menilai apakah kita layak untuk bekerja kembali atau tidak. Jadi ternyata memang perannya gede banget dalam dunia pekerjaan nih Healthy People ya. Oke, dokter. Sekarang kita masuk ke pertanyaan seberapa penting peran dokter okupasi ataupun medical check up di dokter okupasi dalam bekerja, Dok. Oke, berarti saya menjawab yang pentingnya medical check up dulu berarti ya. Betul. Ya karena menanyakan ke saya ya sudah pasti saya jawab sangat-sangat amat penting ya gitu. Dan pentingnya pertama karena tentu kita harus mengetahui bagaimana keadaan medis atau klinisnya dia ya kan sebelum mulai bekerja, selama bekerja juga kita pantau kan, misalnya secara tahunan atau ketika ada kasus khusus, dan bahkan sebelum dia pensiun juga kita sarankan untuk cek juga gitu kan, untuk memastikan ketika dia selesai melakukan semua pekerjaannya apakah ada masalah nanti ketika dia pensiun apa tidak gitu kan ya. Dan yang saya juga mau tekankan, kenapa ini sangat penting, karena juga tadi kan kita bisa melakukan berbagai rekomendasi ya kan dari hasil tersebut. Rekomendasinya baik ke pekerjanya sendiri maupun ke lingkungan kerjanya atau ke proses kerjanya, kita akan berikan rekomendasi ke perusahaannya kan, kayak seperti itu. Dan yang juga saya mau tekankan tadi, bagaimana teknisnya medical check up itu sendiri gitu kan. Penting untuk diketahui terutama oleh perusahaan bahwa medical check up tuh seharusnya tidak standar itu aja gitu kan ya. Karena kan saya paham ya mungkin dengan bagaimana situasi dan kondisi saat ini, mungkin ya udah semua pekerjaan paket medical check up-nya itu aja ya, basic aja ya kan. Padahal harusnya dilihat bagaimana pekerjaannya sehingga kita tahu kan tuntutannya apa, kita tahu resikonya apa dan sebagainya, baru kita nanti sesuaikan gitu kan untuk itu. Jadi ya pasti sangat penting sekali, dan penting juga untuk memperhatikan bagaimana gitu medical check up-nya untuk pekerja tersebut gitu. Healthy People tuh. Balik lagi, medical check up penting, dokter okupasi penting, semuanya penting bagi pekerja ya, Dok ya. Betul sekali. Oke. Ini saya mau nanya, Dok, apa tanda-tanda seseorang mengalami gangguan kesehatan akibat dari pekerjaannya? Oke, sebenarnya untuk menjawab ini juga bisa sangat luas ya. Karena Dan penyakitnya juga beragam. betul, penyakitnya sangat beragam ya kan, dan kembali lagi tergantung dari pekerjaannya dan kondisi kerja. Pada dasarnya kalau untuk mau menjawab pertanyaan ini, lebih baik saya sarankan dikonsultasikan ke dokter okupasi, karena kembali lagi bisa sangat banyak ya itu kemungkinannya. Mungkin saya memberikan sedikit tips awal aja ya, kalau untuk mengidentifikasi sepertinya ini berhubungan sama pekerjaan saya gitu ya. Mungkin ini hanya tips ya, kembali lagi ya, dan tentu perlu dikonsul lebih lanjut. Misalnya nih, gangguan kesehatan yang dirasakan atau gejalanya kok baru mulainya saat saya mulai bekerja ini gitu ya. Itu kan yang sangat sering tuh ditanyakan ke saya. Kok setelah saya baru mulai kerja di posisi ini, kenapa saya baru mulai mengalami ini ya gitu, contoh seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, misalnya dia ketika di pekerjaannya misalnya sedikit bermasalah, tapi misalnya saat dia libur, saat dia cuti, itu sehat semuanya gitu, hilang. Jadi, oh berarti sepertinya ketika saya tidak bekerja, saya merasa lebih sehat gitu kan. Nah, jadi kan ada aspek itu juga ya. Jadi bisa mulai pertimbangkan. Dan yang penting adalah harus ada identifikasi atau
mengetahui kira-kira di pekerjaannya itu ada yang mungkin membahayakan dia secara kesehatan apa enggak gitu ya. Jadi memang kalau mau detailkan ini pasti sangat banyak detailnya. Tapi pada dasarnya misalnya, saya curiga misalnya udara di tempat kerja saya sepertinya nggak baik deh. Atau saya curiga mungkin zat kimia di tempat kerja saya sepertinya kok bermasalah atau bagaimana. Ya tentu nanti hal-hal ini yang kecurigaan-kecurigaan ini ya kan nanti healthy people coba ketahui, di list, dan nanti bisa dibicarakan dengan dokter okupasi untuk mendiagnosis, ini beneran karena pekerjaan apa enggak. Nanti kita bisa membantu untuk ke arah sananya. Oke. Ini yang terakhir nih dok, mungkin dokter bisa memberikan pesan ataupun tips kepada healthy people semua agar bisa tetap sehat meskipun bekerja lama di depan komputer seharian begitu misalnya dok. Oke, untuk pekerja yang berarti office worker yang sangat lama durasinya kerja di depan komputer ya. Oke. Wah, sebenarnya tipsnya bisa banyak nih ya, dan biasanya saya ada sesi edukasi sendiri nih biasanya soal ini. Tapi mungkin untuk merangkumnya ya. Jadi yang pertama, posisi duduk saat dengan komputer itu diperhatikan harus sesuai dengan posisi ergonomis. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu healthy people bisa searching tuh di internet bagaimana sih gitu posisi ergonomis saat duduk saat depan komputer tuh banyak kok, ada gambar-gambar segala macam bisa dilihat di situ gitu. Terus nanti dilihat dimensi atau tata letak bahkan gitu dari mejanya, dari kursinya, dari layarnya, dari dokumen-dokumen itu ada tuh panduan-panduannya gitu. Misalnya sebagai contoh paling gampang aja, kepala itu harus misalnya sebaiknya sejajar sama monitor supaya tidak menimbulkan neck pain kalau misalnya dia nunduk lama. Contoh ya gitu. Atau mejanya itu kalau bisa meja dan kursi kalau bisa ketinggiannya harus sesuai dengan tinggi badan dia saat duduk supaya tidak ada posisi-posisi aneh saat bekerja, misalnya seperti itu. Jadi ya tadi ya aspek memperhatikan posisi gitu dan memperhatikan tata letak ya, itu bagian dari ergonominya. Lalu juga tips berikutnya dari saya adalah memperhatikan durasi. Jadi tadi kalau depan laptop jangan terlalu lama duduk statik gitu ya. Jadi kalau memang sudah ya mungkin let's say setengah jam, 1 jam atau mungkin maksimal 2 jam, hanya sebagai perkiraan kasar aja, stretching lah gitu kan, stretching supaya otot-ototnya yang tadinya kaku dan statis itu bisa diregangkan kembali, bisa relax kembali gitu ya. Dan tidak hanya otot tubuh yang di stretchingkan, tapi matanya juga. Jadi lihat ke layarnya tuh jangan terlalu terpaku terus sama layar. Ada beberapa breaks gitu, kita melihat kemana tempat lainnya agak jauh gitu kan, supaya kita juga nggak terlalu lama posisi matanya itu kan di layar gitu. Jadi ya breaks dan stretching gitu kan saat sedang bekerja dengan komputer juga penting untuk diterapkan ya. Oke, itu healthy people perlu dicatat ya, tips-tips yang sangat berguna sekali tentunya bagi healthy people yang para pekerja. Ini kita dapat tips langsung dari dokter okupasi, dokter ahlinya pekerjaan nih healthy people ya. Oke dokter, karena tadi pertanyaan terakhir nggak terasa juga kita sudah sampai di penutup nih dok. Jadi healthy people, tadi kita berdasarkan yang sudah disampaikan oleh dokter Pasca ya, kita sudah belajar dokter okupasi itu merupakan dokter yang seperti apa, kemudian pencegahan dalam bekerja itu seperti apa, kemudian kita juga dapat tips-tips yang tentunya bisa berguna bagi kita semua nih healthy people ya. Dan sebenarnya pekerja itu bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas ataupun produk atau jasa saja, tetapi karena memang harus melihat juga kenyamanan dan juga keamanan si pekerjanya. Itu Betul, utamanya begitu ya dok ya? Betul, dan tetap sehat selama Betul, bekerja. oke. Terima kasih tentunya saya sampaikan kepada dokter Pasca nih karena sudah memberikan informasi yang berguna dan bukan hanya untuk healthy people tapi tentunya untuk saya juga nih dok, karena memang saya pekerja dan mungkin duduk seharian di depan komputer begitu ya. Semoga bisa diterapkan ya tips tadi ya. Betul, oke. Siap akan langsung diterapkan dok. Oke healthy people, saya izin untuk mengingatkan kembali dokter Pasca itu berpraktik di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu, di mana hari Jumat dokter Pasca itu berpraktek by appointment, kemudian di hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore ataupun full day. Dan jangan lupa healthy people untuk terus mengikuti postingan sosial media kami baik di Instagram maupun YouTube, di mana Instagram kami yaitu @rs_harapanbunda_jkt, dan di dalamnya akan sangat banyak informasi ataupun edukasi mengenai berbagai penyakit tentunya. Kemudian untuk tayangan ulang dari live ini akan ditayangkan kembali di YouTube kami di RS Harapan Bunda Jakarta.
Dan healthy people, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast-podcast kami berikutnya di Diagnosa. Sampai jumpa di episode Mungkin berikutnya. saya mau memberikan sedikit kata penutup mungkin juga Boleh, ya dari segi boleh saya ya, banget. boleh ya Boleh, Dok. untuk ini. Ya, jadi mungkin yang saya juga mau tekankan dari semua hal yang kita telah bicarakan sebelumnya adalah kesehatan kerja itu terutama bagi perusahaan ya, itu jangan dipandang sebagai beban gitu ya. Jadi tidak hanya dipandang bahwa aduh saya untuk memastikan kesehatan kerja saya itu keluar duit, itu expense gitu kan. Itu kan saya tahu ya, itu mindset banyak perusahaan dan bahkan mindset banyak pekerja juga. Tapi pandanglah kesehatan kerja itu sebagai investasi ya kan. Jadi ketika kita memperhatikan kesehatan kerja bagi karyawan, kita memastikan karyawan itu produktif dan nyaman bekerja, tentu itu akan memberikan output yang setara juga bagi perusahaan kan. Nanti apapun hasil pekerjaannya akan meningkat, atau produk atau jasa atau service akan meningkat gitu kan. Sehingga pada akhirnya juga ada benefit juga ke perusahaan kan. Dan juga karyawan merasa engage juga atau merasa tertarik dan cinta gitu ya dengan pekerjaannya, sehingga itu juga bisa membantu dari segi itu kan ya. Jadi kesehatannya akan juga tersalurkan menjadi dia lama untuk tetap stay dan lama bekerja gitu kan. Dan pada akhirnya ya itu semua tentu mendukung keadaan ya finansial perusahaan juga gitu kan ya. Jadi ya pada dasarnya pandanglah ini sebagai investasi yang penting gitu ya, tidak hanya sebagai keharusan atau hanya sebagai mandatory untuk checklist aja gitu ya, tapi bahwa ini penting untuk kebaikan perusahaan pada akhirnya nanti. Oke, itu pesan tambahan dari Dokter Pasca ya, healthy people ya. Mungkin bisa dicatat juga untuk healthy people ataupun perusahaan-perusahaan, karena memang tadi sebenarnya cek kesehatan ke dokter okupasi ini bukan hanya cek kesehatan saja, tapi outputnya adalah benefit bagi si perusahaan itu sendiri, begitu. Ini pesan terakhir dari Dokter Pasca ya, healthy people ya. Dan keep healthy and happy.